dalam Tuhan. Aku percaya kita kabarnya luar biasa semua, amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang ke hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa. Mari saat ini kita hanya berfokus kepada Tuhan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita hanya untuk Tuhan kita. Bapa yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
dalam kehidupan setiap kami Bapa. Untuk berkat-Mu Tuhan, untuk setiap kami Yesus. Untuk kasih sayang-Mu Tuhan, untuk setiap dari kami Bapa. Penyertaan-Mu yang tidak pernah habis Tuhan. Engkau begitu mengasihi anak-anak-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Sampai saat ini kami diberikan kesempatan Tuhan. Untuk dapat datang di hadapan-Mu. Kami ingin Tuhan menaikkan pujian kami Bapa. Kami ingin menerima sukacita Tuhan yang berasal dari Engkau Yesus. Biar damai sejahtera itu Tuhan ada dalam hati dan pikiran kami. Ada di tengah-tengah keluarga kami Bapa. Kami ingin Engkau yang bertata Tuhan. Kami ingin Engkau yang turun menjamah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang ingin menerima sukacita dari Tuhan Yesus, mari kita katakan. Amin. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan. Haleluya, lebih lagi. Haleluya. Amin. Siap buat puji Tuhan? Amin. Kita harus selalu semangat dalam Tuhan. Amin. Apapun kondisi kita, Tuhan kita itu tidak pernah berubah. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Lagu ini menyatakan apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar Tuhan sediakan. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Katakan dengan segenap hati. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, bahkan tidak timbul di dalam hati. Oh, betapa dahsyatnya Tuhan kita. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga kita, didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Mari siapa yang percaya, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, thank you Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan atas kami. Mari kita katakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup,
dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami, bahwa Engkau Allah yang sanggup dalam setiap perkara kehidupan kami. Kami percaya Engkau yang selalu ada buat setiap kami Bapa. Haleluya, haleluya. Kami percaya saat kami lemah, Engkau yang sempurna Tuhan. Di saat kegelapan datang, Engkau tetap setia Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah, Kau sempurna penyertaan hidupku. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kaulah harapan Tuhan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Mari kita angkat tangan kita. Dialah pengharapan dalam kehidupan kita. Oh Jesus, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari dengan segenap hati kita. Kau kuatkan setiap pagi kami Tuhan. Kami bertahan Bapa. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan kami Bapa. Engkaulah sumber pengharapan kami Yesus. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan Tuhan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Engkaulah Allah Immanuel Yesus. Kau
bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya, haleluya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kondisi Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Bapa untuk segala yang Engkau berikan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya, haleluya Jesus Lord. Haleluya, haleluya Jesus. Jesus. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biar Engkau yang bukakan telinga setiap kami, Engkau bukakan hati dan pikiran kami Bapa, untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Biar Engkau urapi pembicara-Mu Bapa, biar setiap yang disampaikan Tuhan itu dapat kami lakukan, dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Biar Engkau yang bertata Tuhan, Engkau yang ajarkan kami pribadi lepas pribadi, untuk dapat mengerti tujuan hidup kami Tuhan. Untuk kami dapat menjadi alat-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu lebih lagi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang percaya kita katakan, amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus. Senang kita kembali berjumpa bertemu dalam ibadah hari ini. Kita sudah memuji menyembah Tuhan dan sebentar kita tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat minggu pertama di bulan yang baru ini Tuhan Yesus. Kami ada hingga pada saat ini berkat kasih setia Tuhan, berkat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami, berikan kami Tuhan Yesus hikmat yang daripada Engkau Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, supaya firman-Mu menjadi pelita terang dalam hidup kami. Kami percaya langit bumi akan berlalu, tapi firman-Mu akan kekal selamanya. Biarlah kami datang dengan sikap hati yang benar waktu kami mendengar firman-Mu Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan, dan kami percaya kami akan dipuaskan oleh firman-Mu Tuhan. Berfirman ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada siang hari ini kita akan berbicara dengan tema yang baru di bulan ini. Gereja kita di bulan ini temanya berbicara tentang tempat persembunyian. Kita percaya setiap orang pernah bersembunyi. Bahkan kita mungkin bertanya kepada orang, di mana dia bersembunyi? Di mana dia ada? Lagi bersembunyi di mana dia? Kita tahu semua orang nggak asing dengan kata bersembunyi. Dan pada hari ini kita sepanjang bulan ini akan berbicara tentang tempat persembunyian. Untuk mendasari firman Tuhan ini, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita baca dan kita dengarkan apa yang firman Tuhan katakan pada siang hari ini bagi kita semuanya, supaya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, supaya firman Tuhan menjadi sumber pengharapan kita, supaya firman Tuhan menjadi inspirasi dalam hidup kita, yang menolong kita, yang menuntun hidup kita, yang memimpin hidup kita. Kita percaya kalau kita dengar, kita pelajari firman Tuhan dan kita lakukan, maka Tuhan katakan Tuhan bekerja di sana, Tuhan nyatakan kuasanya di sana, Tuhan nyatakan pertolongannya di sana. Oleh sebab itu mari kita saat ini dengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-7. Sekali lagi, Mazmur 32 ayat yang ke-7. Mari kita baca dan kita dengarkan ayat ini. Dikatakan begini dalam Mazmur 32 ayat yang ke-7. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Selah. Sekali lagi, Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Selah. Ayat ini ditulis dari pengalaman Raja Daud.
Dia ungkapkan pengalaman hidupnya, bagaimana berjalan dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai dia, bagaimana Tuhan itu ada dalam hidupnya, bagaimana Tuhan berkarya, menyatakan kuasanya, menyatakan hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa, mujizat demi mujizat dinyatakan melalui kehidupan dari Raja Daud. Siapa sih yang tidak mengenal Raja Daud? Raja Daud sama seperti kita, dia manusia biasa sama seperti kita, tapi dia sebagai manusia, dia jadikan Tuhan sebagai tempat persembunyiannya. Dan hari ini dikatakan di dalam Mazmur tadi, kalau kita baca di sini dikatakan di dalam Mazmur 32 ayat 7, Engkaulah persembunyian bagiku. Ini pernyataan ungkapan doa daripada seruan daripada Raja Daud. Dikatakan hari ini, minggu ini, bulan ini kita akan berbicara tentang tempat persembunyian. Tempat persembunyian, apa sih tempat persembunyian? Tempat persembunyian adalah suatu tempat, suatu ruangan, suatu ruang di mana kita pakai untuk bersembunyi. Jadi kita mencari suatu tempat, suatu ruang untuk bersembunyi, yaitu suatu tempat. Dan sepanjang bulan ini kita berbicara tentang tempat persembunyian. Kenapa kita bersembunyi? Kita bersembunyi tentunya supaya berlindung. Supaya kita berlindung, supaya apa? Kita melindungi diri kita. Supaya apa? Supaya kita tidak terlihat. Jadi kenapa seseorang berlindung? Kenapa seseorang bersembunyi? Tentunya supaya tidak terlihat. Kenapa seseorang bersembunyi? Supaya dia terlindungi. Kenapa seseorang bersembunyi? Supaya dia melindungkan dirinya, supaya tidak terlihat, supaya terhindar. Dan hari ini kita berbicara melalui firman Tuhan yang dituliskan, yang dialami oleh Raja Daud. Dikatakan, yang kita baca hari ini, dikatakan begini bunyinya, Mazmur 32 ayat 7, Engkaulah persembunyian bagiku. Melalui ayat yang kita baca, dengan tegas Raja Daud berdoa, dengan tegas Raja Daud mengungkapkan hatinya, dengan tegas Raja Daud menyatakan perasaannya, menyatakan pernyataannya kepada Tuhan. Dia katakan begini, Engkaulah persembunyian bagiku. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, Raja Daud menjadikan Tuhan sebagai tempatnya untuk bersembunyi. Bukan yang lain dia jadikan sebagai tempatnya untuk bersembunyi. Kita tahu siapa itu Raja Daud. Raja Daud bukan orang sembarangan. Sekalipun dia sama seperti kita manusia biasa, dia juga memiliki kekuatan loh. Dia sebagai raja, kita tahu Raja Daud tidak menjadikan kekuatan yang ada padanya sebagai tempat persembunyiannya. Kita tahu siapa raja. Sebagai Raja Daud, ia memiliki istana loh. Ia memiliki suatu tempat, tentu istananya, tempat dia tinggal. Tentu sebagai raja, dia dikawal oleh begitu banyak prajurit. Saya percaya pengawalan itu, penjagaan itu pasti ketat karena dia seorang raja. Pasti prajuritnya mengawal dia seketat mungkin. Supaya apa? Supaya Raja Daud aman. Tetapi kita lihat di sini, Raja Daud tidak membuat istananya, tidak membuat pengawalnya, tidak membuat penjaganya atau prajuritnya sebagai tempat persembunyian yang paling aman dalam hidupnya. Tapi dia jadikan Tuhan, pencipta langit bumi segala isinya, sebagai tempat persembunyiannya dari segala musuh, dari segala pergumulan, dari segala situasi kondisi yang dihadapi. Ketika dia mengalami berbagai situasi, dia katakan, Tuhanlah sebagai tempat persembunyiannya. Tuhanlah sebagai tempat perlindungannya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, siapakah yang menjadi tempat perlindungan kita? Bagi Daud bukan istananya sebagai tempat perlindungannya, bukan harta dan kekayaannya, sekalipun harta kekayaannya melimpah, bukan kepintarannya, bukan kepandaiannya, dia jadikan sebagai tempat persembunyiannya. Tetapi luar biasa Daud ini, sekalipun dia memiliki kekuatan untuk bersembunyi secara jasmani, secara lahiriah, tetapi dia katakan bukan itu tempat persembunyianku yang paling aman. Tempat persembunyianku yang paling aman adalah Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Lalu mengapa Raja Daud menjadikan Tuhan sebagai tempat persembunyiannya? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mengapa Raja Daud menyatakan, berbicara, berdoa kepada Tuhan, Engkaulah tempat persembunyian bagiku? Karena Raja Daud sangat percaya bahwa Tuhan adalah tempat persembunyian yang paling aman. Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan, tempat persembunyian yang paling aman adalah memang Tuhan. Apalagi masa corona ini, COVID-19 ini, pandemi ini yang dihadapi oleh seluruh dunia, bukan hanya bangsa kita, seluruh dunia. Setiap orang menghadapinya dan setiap orang bersembunyi supaya tidak terkena
dari COVID ini. Tetapi sehebat apapun kita bersembunyi, sehebat apapun lari, sehebat apapun kita melindungi diri kita, kalau kita tidak jaga diri kita, kalau tidak mengikuti protokol yang ada, sedangkan mengikuti saja bisa kena, apalagi tidak mengikuti, tetap bisa saja kena. Tetapi saya mau katakan, kalau segala sesuatu bisa, namanya hidup dalam dunia ini, namanya hidup sebagai manusia, pasti ada saja caranya supaya mana tahu kita nggak tahu kita terkena, padahal kita di rumah saja bisa kena, kita nggak tahu. Tetapi saya mau katakan, dalam kehidupan ini kita butuh tempat perlindungan yang aman. Artinya tempat persembunyian yang aman. Dan Daud katakan tempat persembunyian yang aman adalah, lockdown yang paling aman adalah, karantina yang paling aman adalah Tuhan dikatakan. Jadi mari kita jadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian kita. Karena apa? Dialah tempat persembunyian yang aman. Karena apa? Sekalipun kita bersembunyi dalam rumah kita, dan itu harus untuk jaga diri kita, kita kalau dipenuhi kekhawatiran, dipenuhi ketakutan, tetap juga kita akan jatuh sakit, tetap juga kita akan stres, tetap juga kita akan jatuh di dalam berbagai kelemahan demi kelemahan. Oleh sebab itu, jadikanlah Tuhan sebagai tempat persembunyian. Kenapa Raja Daud yang merupakan orang yang hebat, orang yang luar biasa, tapi sama seperti kita manusia, dia jadikan Tuhan sebagai tempat persembunyiannya. Ingat, karena Tuhan adalah tempat persembunyian yang aman. Lalu mengapa bagi Raja Daud hanya Tuhan sebagai tempat persembunyian yang paling aman? Ada 3 hal mengapa Raja Daud menjadikan Tuhan itu sebagai tempat persembunyian yang paling aman. Yang pertama, karena dikatakan kalau kita baca di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-7 dikatakan, Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Engkaulah dikatakan terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Mengapa Daud katakan bahwa Tuhan pencipta langit bumi segala isinya, dan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus sebagai tempat persembunyian yang paling aman? Karena apa dikatakan? Karena yang pertama, sekalipun kita berada dalam kesesakan, Tuhan akan menjaga kita. Itulah yang dikatakan oleh Raja Daud. Engkaulah Tuhan sebagai tempat persembunyian bagiku. Kenapa? Karena ketika kita bersembunyi di hadapan Tuhan, kita jadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian kita, Daud merasa aman. Dan itu juga yang harus kita lakukan. Saya bersembunyi, jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan untuk bersembunyi. Kenapa? Karena Tuhanlah tempat yang paling aman untuk bersembunyi. Kenapa? Karena ketika kita dalam kesesakan dikatakan Tuhan akan jaga kita. Tuhan tidak katakan dalam ayat itu Dia menghindarkan kita dari kesesakan. Artinya kita tidak akan mengalami yang namanya pergumulan, persoalan, kesulitan. Tetapi Raja Daud katakan, sekalipun kita ada dalam pergumulan, berbagai persoalan, situasi yang kita hadapi, tuh dikatakan di sana, kalau kita jadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian, ingat, Dia akan jaga kita. Dikatakan di sana, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Sehingga Daud katakan, Engkaulah Tuhan tempat persembunyian bagiku. Karena ketika sekalipun aku di dalam kesesakan, aku tidak takut, karena aku tahu Engkau ada di sana. Engkau turut bekerja di sana. Engkau menyertai aku di sana. Dikatakan Engkau menjaga aku dalam kesesakan. Jadi kita nggak masalah ada dalam kesesakan. Yang penting siapa yang ada di dalam, ada yang menjaga kita ketika kita ada dalam kesesakan. Kalau Tuhan yang jaga kita, dikatakan di sini, maka semuanya akan kita bisa lewati. Maka semuanya akan bisa kita lalui. Dikatakan di sana, Engkau terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Kesesakan berbicara tentang kesusahan. Kesesakan berbicara tentang kesukaran. Kesesakan berbicara tentang kesulitan. Siapa sih kita manusia yang tidak pernah mengalami kesusahan, mengalami kesukaran atau kesulitan? Jangan-jangan hari ini, sekarang ini kita sedang dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kesukaran, dalam keadaan kesulitan. Tentunya ketika kita mengalaminya, kita pengen hidup kita tetap terjaga. Dan dikatakan dalam keadaan begitu, Tuhanlah yang jaga kita, kata Raja Daud. Kata menjaga berarti menunggui kita supaya kita selamat, tidak ada gangguan. Kata menjaga berarti mengiringi kita untuk melindungi kita dari bahaya, mengawal kita. Puji Tuhan, bukan berarti Tuhan kita jadi pembantu atau jadi sapam atau hansi penjaga begitu, bukan. Itu menandakan kasih setia Tuhan yang tidak akan tinggalkan kita. Kalau kita bersembunyi kepada Dia, Dia akan
jaga kita, dia akan iringi kita. Tujuannya apa dia jaga kita? Dikatakan supaya kita tidak mengalami yang namanya tadi dikatakan yang supaya kita tidak mengalami yang namanya gangguan. Bisa juga gangguan jiwa, bisa stres, bisa akhirnya sakit penyakit dan sebagainya. Kita dikatakan melainkan supaya dia selamatkan kita, dia jaga kita, dia lindungi kita untuk mengawal kita, untuk mengiring kita dari setiap kesesakan yang kita hadapi. Saya percaya kesesakan boleh saja kita alami, tapi saya percaya kalau Tuhan ada dalam hidup kita, kalau Tuhan tempat persembunyian kita, dia akan jaga kita sehingga kita tidak mengalami yang namanya hal-hal yang buruk, mengalami hal-hal yang merugikan kita, tetapi dia akan selamatkan diri kita. Ya, jadi mari kita seperti Raja Daud, bahwa Raja Daud percaya bahwa Tuhan sanggup melindunginya, bahwa Raja Daud sanggup percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menjaganya, untuk melindunginya. Oleh sebab itu dia bersembunyi kepada Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari dikatakan di dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Makanya Daud katakan, Engkaulah Tuhan sebagai tempat persembunyianku. Kenapa? Karena aku tahu Engkau tempat yang aman. Kenapa tempat yang aman? Karena dalam kesesakan aku tahu Engkau jaga aku. Sehingga Daud katakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, kesesakan yang luar biasa, bahkan di bawah bayang-bayang maut, aku tidak takut. Kenapa? Karena dikatakan di sana, Engkau beserta aku. Itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud tidak takut akan apapun kesesakan yang dialami. Yang penting Tuhan hadir di sana. Karena kehadiran Tuhan cukup bagi Raja Daud. Lalu yang kedua, mengapa Raja Daud menjadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian yang paling aman? Yang kedua, supaya apa dikatakan? Karena Raja Daud tahu Tuhan akan mengelilingi hidup kita kalau kita dalam kesesakan dan kita bersembunyi kepada Tuhan. Jadi tujuan kita bersembunyi supaya apa? Tuhan mengelilingi hidup kita. Dikatakan di sana, Engkau di dalam Mazmur 32 ayat 7, Engkau bersembunyi, Engkau persembunyian bagiku terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku, dikatakan. Jadi dia jadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian supaya dalam kesesakan Daud dijaga. Daud jadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian supaya dalam kesesakan Tuhan mengelilingi dia. Kata mengelilingi berarti Tuhan bergerak, Tuhan berjalan di sekitar kehidupan Daud. Dan Tuhan melingkari kehidupan Daud, Tuhan mengitari kehidupan Daud, dan itu berbicara kehadiran Tuhan. Makanya kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian kita, kehadirannya itulah yang akan mengitari hidup kita, yang akan melindungi kita, yang akan mengelilingi kita. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 10 dikatakan begini, bukankah Engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi keberhasilan daripada Ayub bukan karena hanya kemampuannya semata, kepintaran hikmatnya semata, usahanya semata, tetapi dikatakan di dalam Ayub 1 ayat 10, karena Tuhan membuat pagar. Kehadiran Tuhan dalam kehidupannya mengelilingi, dikatakan hidupnya, keluarganya, usaha dan pekerjaannya, sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Jadi yang membuat dia terberkati itu karena Tuhan membuat pagar. Dan kita tahu kisah Ayub, itu iblis berusaha merusak hidupnya, rumah tangga, keluarganya, dan kita tahu Tuhan melindunginya dari serangan iblis. Akhirnya apa yang terjadi? Hidupnya terjaga. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kami sebagai hamba Tuhan mengharapkan kita memiliki pikiran dan cara pandang yang dimiliki oleh Daud. Jadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian kita. Kenapa? Ketika dalam kesesakan, Tuhan akan jaga kita. Yang kedua, ketika dalam kesesakan, Tuhan akan lindungi kita. Dan yang ketiga dikatakan begini dalam Mazmur 32 ayat 7, Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Jadi kenapa kita jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan yang aman? Karena kita tahu yang ketiga bahwa kita akan luput dan bersorak karena Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari yang kami kasihi Tuhan, mari kita jadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian kita.
Dikatakan di sana, sehingga ia akan membuat kita luput dan kita bersorak-sorai. Kata luput berarti terlepas. Kata luput berarti tidak terjangkau. Kata luput berarti terhindar. Kata luput berarti tidak kena. Dan bersorak berarti berteriak-berteriak. Bersorak berarti bergembira, bersuka-suka dengan berteriak-teriak. Dan itu sangat dialami oleh Raja Daud. Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, bukan situasinya, bukan kondisinya. Mungkin kita mengalami kesesakan, mungkin kita mengalami kesusahan, mungkin kita mengalami kesukaran. Bukan masalah itu. Masalahnya di mana? Siapa yang kita jadikan tempat persembunyian kita? Mari kita belajar dari Daud. Tempat persembunyian yang paling aman adalah Tuhan. Kenapa? Tempat persembunyian yang paling aman adalah Tuhan. Ingat ketiga hal ini. Yang pertama, karena dalam kesesakan Tuhan akan jaga kita. Yang kedua, karena dalam kesesakan Tuhan akan mengelilingi hidup kita. Yang ketiga, karena dalam kesesakan Tuhan akan luputkan kita. Dan Tuhan akan buat hidup kita penuh dengan sorak-sorai dan bergembira. Oh, sungguh luar biasa Tuhan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bawa seluruh pergumulan kita. Mari kita bawa seluruh persoalan kita. Mari kita bawa seluruh situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi saat ini dengan cara bersembunyi. Dan tempat persembunyian yang paling aman adalah Tuhan pencipta langit bumi segala isinya yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah kami bukan hanya menyampaikan dan mendengar, tetapi kami mau melakukannya dalam hidup kami. Firman-Mu mengajar kami untuk mencari tempat persembunyian yang tepat dan yang paling aman. Tempat persembunyian yang paling tepat dan yang paling aman adalah Tuhan pencipta langit bumi segala isinya. Daud sendiri sebagai raja memiliki kapasitas atau kekuatan sebagai manusia, kemampuan untuk bersembunyi dalam kekuatannya. Tetapi Daud sadar bahwa Tuhanlah tempat persembunyian yang sesungguhnya yang paling aman, tempat berlindung yang paling aman. Ketika Daud dikatakan dalam kesesakan, Daud tidak perlu takut karena apa? Tuhan jaga dia. Artinya Tuhan akan berikan kekuatan kepadanya untuk mengatasi segala kesesakan yang dia hadapi. Daud menjadikan Tuhan sebagai tempat yang paling aman karena Daud tahu ketika dia bersembunyi kepada Tuhan, Tuhan akan mengelilingi hidupnya. Hidupnya akan dikelilingi oleh hadirat Tuhan, kuasa Tuhan. Sama seperti Ayub Tuhan Yesus. Dia diberkati bukan karena kuatnya dia, gagahnya dia. Ayub diberkati karena Tuhan menaruh pagar dalam sekeliling hidupnya. Sehingga Tuhan membuat berhasil dalam kehidupannya. Karena Tuhan mengelilingi rumah tangganya. Tuhan mengelilingi usaha pekerjaannya. Tuhan mengelilingi aktivitas kegiatannya. Sehingga iblis pun tidak bisa untuk merusak hidupnya. Dan ketika seizin Tuhan pun iblis merusak hidupnya, Tuhan tetap kembalikan Ayub lipat kali ganda, 2 kali lipat banyaknya dari apa yang telah hilang. Karena dia jadikan Tuhan sebagai tempat persembunyiannya yang mengelilingi hidupnya, yang memagari hidupnya. Dan kami juga sadar pada saat ini Tuhan tempat yang paling aman. Karena kalau kami tetap teguh, tetap berharap, tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi kami, dalam kesesakan, kesukaran, kesulitan, problem persoalan hidup kami percaya kalau kami tetap teguh dalam Tuhan, Tuhan akan luputkan kami. Tuhan akan buat kami bersorak-sorai pada akhirnya. Tuhan akan buat kami tetap bergembira. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah berkat damai sejahtera, berkat firman-Mu Tuhan memberkati kami semuanya dalam rumah tangga, keluarga, usaha pekerjaan, dan aktivitas kegiatan sekolah kami Tuhan. Biarlah berkat penyertaan Tuhan, berkat perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. I walk through valleys thick with shadow. The only one who walks with me is fear. I have no rest, Lord, I'm weary. Where are you, God? Do you even see me?